Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resusi Rohman, MBM 07046. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan modul 2 bab 3. Dan di sini soal pendahuluan yang pertama adalah insert semua tabel berdasarkan PDM pada modul 1 dengan syarat 5 baris data pada tabel pegawai, pelanggan, kurir, pemasok, kategori, produk, pemesanan, dan detail pemesanan. Dan pertama ini kita buat tabel pegawainya, lalu kita insert semuanya, kita ketik into pegawai 07046, ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon. Lalu kita evaluasi, lalu kita isi 1 Bejo, Subejo, Tudet, tanggal 1 bulan 10 1998, DD, MM, YYY, itu Bobo, kode posnya 69198, itu nomor telepon 123456789. Terus kedua kita itu lagi pegawai dengan sama ID pegawai, nomor depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon. Situ kita evaluasi 2 Budi Subakti, Tudet, tanggal 25 bulan 1 1997. Terus itu alamatnya itu Madura, kode posnya 6971, dan nomor teleponnya 234567891. Dan kita lanjut lagi, yang ketiga adalah Bakti, Sebakti, Tudetnya tanggal 8 bulan 1 1995, dan alamatnya Sidoarjo, kode posnya 6916. Dan nomor teleponnya adalah 345678912. Dan yang nomor 4 adalah Rini. Ini Tudetnya tanggal 6 bulan 11 tahun 1998. Dan alamatnya Rungkut, kode posnya 67911. Dan nomor teleponnya 4567891123. Dan yang terakhir adalah Beni Pratama. Tudetnya 31 bulan 5 1996, dan alamatnya Sukolilo, kode posnya 6901, dan nomor teleponnya 56789124. Kalau sudah kita enter, kita ketik select satu from dual, itu kita kasih titik koma, itu kita enter. Kalau muncul tulisan 5 arrow grid, maka sudah berhasil pembuatannya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat insert L lagi di pelanggan. Kita ketik aja insert L, di situ kita masukkan atau kita ketik into pelanggan 07046, ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon. Di situ kita evaluasi, kita isi 1 itu Tommy, nama depannya Tommy, nama belakangnya Maulana. Tudetnya itu tanggal 31 bulan 10 1998, dan alamatnya Lombok, kode posnya 6919, nomor teleponnya 123456789. Dan yang kedua itu Indah Nuraini, tudetnya itu tanggal 5 bulan 1 1999, dan alamatnya itu Madura, kode posnya 6971, dan nomor HP-nya 234567891. Dan yang nomor 3 ini ada Abdul Fala, tudetnya tanggal 8 bulan 1 1994, lalu alamatnya Sidoarjo, kode posnya 6916, nomor teleponnya 345678912. Dan yang keempat Reno Ubaidillah, tudetnya tanggal 6 bulan 11 1998, alamatnya Jupiter,
kode posnya 6911, nomor teleponnya 456789123, dan yang terakhir Arizal Suhartono, datanya tanggal 31 bulan 5 tahun 1998, alamat Pluto, kode posnya 6901, nomor telepon 567891234. Kalau sudah kita enter, terus kita ketik select satu from dual, di situ kita kasih titik koma. Kalau sudah kita klik enter, kalau muncul tulisan 5 row created maka sudah berhasil. Dan langkah selanjutnya kita insert all di tabel kurir. Kita ketik aja insert all, di situ kita enter, di situ kita isi into kurir 07046, ID kurir, nama perusahaan, nomor telepon. Lalu kita values, kita isi pertama ID-nya 1, nama perusahaan Indomaret, dan nomor teleponnya 123456789. Dan yang ID kedua adalah distri Alfamart, nomor teleponnya 234567891. Lalu ID yang ketiga Gian, nomor teleponnya 345678912, dan ID keempat nama perusahaannya Transmart, nomor teleponnya 456789123. Lalu ID kelima Superindo, nomor teleponnya 567891234. Situ kita klik enter, kita ketik select satu from dual, kita kasih titik koma, di situ kita klik enter. Kalau muncul tulisan 5 row created maka sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya kita insert all di tabel pemasok. Kita ketik aja insert all, itu kita enter, kita isi into pemasok 046. Lalu dalamnya ada ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, nomor telepon. Lalu kita values, kita isi ID pemasoknya kita kasih 1, di situ nama perusahaan distri Indomaret, alamat Lombok, kode pos 6919, nomor telepon 123456789, dan ID pemasok yang kedua, nama perusahaan distri Alfamart, alamat Madura, kode pos 6971, nomor telepon 234567891, dan kode ID pemasok yang ketiga dan nama perusahaan distri Gian, alamat Sidoarjo, kode pos 6916, dan nomor telepon 345678912, dan ID pemasok yang kelima dan nama perusahaan distri Superindo, alamat Pluto, kode pos 6901, nomor telepon 567891234. Lalu sudah kita klik enter dan kita ketik lagi select satu from dual, di situ kita kasih titik koma, di situ kita enter. Kalau muncul tulisan 5 row created maka sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya adalah kita insert ke tabel kategori. Kita ketik aja sintaknya insert into kategori 246, dan dalamnya adalah ID kategori, nama kategori. Lalu kita isi luas ID kategorinya 1, nama kategori makanan, dan ID kategori yang kedua nama kategori minuman, dan ID kategori yang ketiga nama kategorinya buah sayur, dan kategori yang keempat nama kategorinya elektronik. Lalu ID kategori yang kelima nama kategorinya baju. Di situ kita enter aja
akan muncul tulisan kayak gini, 1 row created, maka sudah berhasil ya. Di situ kita insert all ke tabel produk. Kita ketik aja sintaknya insert all. Di situ kita isi into produk 0746. Lalu dalam kurung ada ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuan, stok produk. Di situ kita isi values ID produknya 1, ID pemasok 1, ID kategori 1, nama produk Indomie, harga satuan 2.500, stok produk 50. Habis itu ID produknya kita kasih 2, ID pemasok kita kasih 2, nama produk Marimas, dan harga satuan 2000, stoknya 40. Situ lagi ID-nya kita kasih, ID produk kita kasih 3, ID pemasok kita kasih 3, ID kategori kita kasih 3, dan nama produk jeruk, harga satuan 5000, dan stok produknya 100. Lalu ID produk kita kasih 4, dan ID pemasok kita kasih 4, ID kategori kita kasih 4, nama produknya Samsung, harga satuan 8 juta, dan stoknya 35. Dan yang terakhir kita kasih ID 5, ID pemasoknya, dan ID produk, ID kategori, nama produknya Supreme, harga satuan 35.000, dan stok produk 95. Dan kalau sudah kita enter dan kita ketik select 1 from dual dan kita kasih titik koma, itu kita enter. Kalau punya tulisan 5 row created, maka sudah berhasil. Dan langkah selanjutnya kita insert all ke tabel pemesanan. Kita ketik aja sintaknya insert all, di situ kita enter, terus kita isi into pemesanan 0746. Lalu ada ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, harga total. Di situ kita values ID pemesanan 1, ID pelanggan 1, ID pegawai 1, ID kurir 1. Itu tanggalnya tanggal 1. Ini tanggal pemesanan tanggal 1 bulan 1 2017. Dan terus tanggal pengiriman tanggal 2 bulan 1 2017. Alamat Babo, harga total 6.000. Lalu di ID pemesanan kita isi 2, ID pelanggan 2, ID pegawai 2, dan ID kurir 2. Dan tanggal pemesanannya tanggal 2 bulan 2 2017, dan tanggal pengirimannya tanggal 3 bulan 2 2017. Alamat Rungkut, harga 50.000. Lalu di ID pemesanan 3, terus ID pelanggan 3, ID kurir 3, ID pegawai 3. Lalu tanggal pemesanannya tanggal 3 bulan 3 2017, tanggal 4 bulan 2 2017. Alamat Sukolilo, harga 53.000. Lalu di ID keempat, ID pemesanan 4, ID pelanggan 4, ID pegawai 4, ID kurir 4, dan tanggal pemesanan adalah tanggal 4 bulan 4 2017. Tanggal pengiriman tanggal 5 bulan 4 2017. Alamat Sukolilo, harga 100.000. Lalu di ID yang kelima, ID pemesanan 5, ID pelanggan 5, ID pegawai 5, ID kurir 5,
Habis itu tanggal pemesanan tanggal 5 bulan 5 2017. Terus tanggal pengiriman tanggal 5 bulan 6 2017. Alamat Sukolilo, harga 200.000. Kalau sudah kita tutup kurung dan kita enter, terus kita isi select satu from dual. Habis itu kita jangan lupa titik komanya. Habis itu kita klik enter. Kalau punya tulisan 5 row created maka sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya adalah kita insert all tabel detail pemesanan. Detail pemesanan kita ketik aja sintaknya insert all. Habis itu kita isi into detail pemesanan 07046. Terus di dalamnya itu ada ID produk, ID pemesanan, jumlah, dan diskon. Itu kita isi aja ID produknya 1, ID pemesanan 1, jumlah 1, diskonnya 10%. Terus di ID produk yang kedua dan ID pemesanan kedua, jumlahnya 2, diskonnya 20%. Itu di ID produk yang 3, ID pemesanan 3, jumlahnya 3, dan diskonnya 30%. Itu di ID produk yang keempat dan ID pemesanan yang keempat, jumlahnya 4. Habis itu diskonnya 40%. Dan di ID produk yang kelima, ID pemesanan yang kelima, jumlahnya 5, diskonnya 50. Habis itu kita enter aja, terus kita isi select satu from dual. Habis itu kita titik koma, kita klik enter. Kalau muncul tulisan 5 row created maka sudah berhasil. Dan langkah selanjutnya ini, kalau sudah kita insert all, kita update lah 2 record, nama depan dan nama belakang pada tabel pegawai. Yang ini pertama-tama kita tampilkan dulu yang ingin diupdate. Dengan sintaknya adalah select bintang from pegawai 0746, maka akan muncul tulisan kayak gini yang telah kita buat. Nomor 1 Bejo, 2 Budi, 3 Bakti, 4 Rini, 5 Beni. Terus habis itu yang ingin kita update adalah yang pegawainya. Kita ketik aja sintaknya update pegawai 07046 dan set nama depan kita kasih Kim, nama belakang kita kasih Jisoo, where ID pegawai. Jadi yang nomor yang ingin diubah adalah yang kedua. Situ kita kasih titik koma, kita enter. Kalau tulisan satu row of updated maka sudah berhasil update-nya. Lalu kita update lagi, terus kita ketik aja sintaknya update pegawai 07046. Itu kita ketik set nama depan, kita kasih Lee, nama belakang kita kasih Kurniawan, dan lalu kita ubah ID pegawai. Yang kita ganti adalah yang ID pegawai yang nomor 1. Situ kita kasih titik koma, kita enter. Kalau tulisan satu row of data maka sudah berhasil. Dan langkah selanjutnya adalah mengecek apakah yang diupdate itu sudah berhasil apa belum. Kita ketik aja select bintang from pegawai 07046. Terus kita cari, ya ini yang diganti, yang ID pegawai yang 1 itu kebalik, gak apa-apa. ID pegawai yang 1 itu Lee, nama belakangnya Kurniawan. Yang kedua ini nama depannya Kim dan nama belakangnya Jisoo. Terus langkah selanjutnya adalah hapus 2 record pada tabel detail pemesanan. Pertama-tama ini kita tampilkan dulu
kita tampilkan tabel yang akan dihapus dengan sintaknya adalah select bintang from detail pemesanan 046 titik koma. Jadi kita klik enter, maka akan muncul tampilan yang telah kita buat tadi. Ini ID produk, ID pemesanan, jumlah, diskon. Habis itu yang ingin kita delete, kita ketik aja delete from detail pemesanan 07046. Habis itu kita klik enter. Situ kita ketik where ID produk, yang kita hapus adalah ID produk yang keempat, yang ini yang keempat. Di situ kita kasih titik koma, terus kita enter. Kalau muncul tulisan kayak gini, satu row deleted, maka sudah berhasil penghapusannya. Lalu kita hapus lagi dengan sintak yang sama, delete from detail pemesanan 04046. Di situ kita ketik where ID produk, yang kita hapus adalah ID produk yang kelima. Di situ kita kasih titik koma, kita enter. Kalau muncul tulisan satu row deleted, maka sudah berhasil. Dan langkah selanjutnya adalah pengecekan apakah berhasil menghapus atau belum. Kita ketik aja sintaknya select bintang from detail pemesanan 046 kayak yang tadi pengeceknya. Di situ kita titik koma, kita enter, maka akan muncul kayak gini. Yang tadinya ada 45 sekarang cuma 123 karena yang 45 sudah dihapus. Terus langkah selanjutnya ini adalah buatlah QWERTY di mana menampilkan kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dari setiap pegawai yang nama depannya memiliki huruf A semua dan mempunyai nama belakang E semua dengan ID pegawai kurang dari 5. Pertama kita ketik sintaknya dulu, select kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir from pegawai. Yang kita QWERTY adalah yang pegawai, tabel pegawai. Situ kita enter, terus kita ketik aja bernama depan like pagar persen 5%, n nama belakang like persen e persen. Situ kita n, terus kita kasih ID pegawai kurang dari 5. Kurang dari 5, bisa kita kasih titik koma, terus kita enter, maka akan muncul tampilan kayak gini, kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, kode pos 6916, alamat Sidoarjo, nomor telepon, dan tanggal, bulan, dan tahun.